Voila, kamar saya hanya lewat perintah suara, semua alat elektronik bisa nyala. Itu baru lampu. Atau coba satu lagi ya, lampunya kita ubah warnanya jadi warna lain. Oke Google, change all the color to red. Merah, membara. Ini kecanggihan teknologi ya, karena ada yang namanya Internet of Things. Jadi, hanya cukup butuh listrik dan koneksi internet, kita bisa mengaplikasikan, mau menyalakan, mau mematikan alat-alat elektronik yang ada di rumah kita hanya dengan perintah suara. Satu lagi coba, kita nyalakan TV. Oke Google, turn on the TV please. Butuh proses untuk start up. Sudah nyala. Itulah rumah saya, kamar saya. Apalagi ya, saya ingin pamer sebenarnya, tapi saya lupa. Apalagi kira-kira yang bisa dipamerkan. Karena saya bohong. Ini bukan kamar saya, ini kamarnya Iman. Iman di mana ya? Halo. Oh, Iman. Halo, Mas. Secara otomatis ternyata. Secara otomatis. Man, Ya, ini pinjem kamarnya ya? ya silakan. Numpang kamarnya, mau tahu karena Iman ini bisa mengaplikasikan teknologi internet untuk menjadikan kamar kos menjadi apa nama istilahnya? Smart cost kali ya? Smart kos. Iya. Smart kos ya. Jadi semuanya sudah terkoneksi internet. Iya. Mau menyalakan TV, nyalakan lampu, AC, semua yang elektronik itu bisa lewat perintah suara. Bisa banget. Apalagi? Misalnya lantai kotor kita bisa perintahin. Oke, lantai pakai- kotor, di mana alatnya? Oke Google, di sebelah sini. Oke. Start cleaning. Up. Saya pindah, supaya saya tidak dibersihkan juga kakinya. Ini sudah sudah dikontrol juga areanya sampai mana? Iya, dia Jauh. bisa mapping. Dia bisa mapping Bisa sendiri. mapping. Ngomong-ngomong, kenapa kepikiran untuk bisa membuat smart cost ini? Saya pernah nonton film Avengers sih yang ada Tony Stark-nya, itu kan rumahnya keren banget tuh. Ada Jarvis-nya. Nah, saya terinspirasi dari situ. Wake up, Daddy's home. Welcome home, son. Lagi yang paling canggih lagi, yang paling apa ya, yang nggak biasa dimiliki banyak orang dan ini diaplikasikan di sini. Biasanya kalau setiap pagi itu langsung otomatis kebuka sih jendelanya. Jendelanya, Iya, bisa pakai perintah suara atau belainnya bisa kebuka sendiri. Iya, betul. Semua terkoneksi dengan alat yang namanya Google Home. ini dari Google ya, Iya. Google Nest ya, Google Nest Hub. Google Nest Hub. Jadi semua bisa terkoneksi. Apalagi yang bisa dimanfaatkan lagi? Misalnya mau nonton gitu. Menonton TV. Enggak. Apalagi? Ada lagi yang lebih keren. Oke, apa itu? Jadi gini namanya. Oke Google, Cinema Mode. Oke. Wow. Welcome to cinema, Iron Man. Ini benar-benar smart ya. Jadi memang kita harus benar-benar pintar memanfaatkan teknologi yang ada dengan memanfaatkan internet, koneksi internet. Koneksinya juga tidak perlu cepat-cepat amat, biasa-biasa saja atau bagaimana? Biasa aja juga oke sih, tapi kalau untuk streaming, untuk nonton film, ya pasti butuh ya internet yang cepat. Soal biaya, karena ini yang paling penting, pasti ditunggu-tunggu juga. Berapa budgetnya yang dialokasikan untuk bisa membuat smart cost ini? Kalau secara total, karena saya belinya tuh nyicil, jadi benar-benar nggak kerasa. Nyicilnya satu-satu ya? Nyicilnya maksudnya? satu-satu. Misalnya kayak lampu harganya 100 ribuan, Oke. terus remote yang harganya 100 ribuan, yang bisa terkoneksi dengan internet. Sebenarnya itu murah. Cuma kalau misalkan di total-total kayak misalnya lu beli TV juga, beli macam-macam, beli ya itu emang kelihatannya jadi mahal. Kelihatan Cuma jadi mahal. kita kan bisa menggunakan TV yang biasa menjadi kelihatan lebih smart. Kalau udah punya TV biasa, tidak perlu smart TV, AC juga. AC juga sudah ada, kira-kira berapa ya? 5 juta sampai nggak? Di bawah itu kayaknya. Di bawah 5, Di bawah 5 juta loh. Oke, itu yang berhubungan dengan aktivitas keseharian di dalam ruangan. Betul. Ada tidak yang berhubungan dengan aspek security, keamanan? Security. Kalau untuk security ini oke banget nih. Dan tadi saya dapat notifikasi Oke, dari smartwatch ya? Dari smartwatch kalau nih ada pergerakan orang. Person detected in watch area. Oh, di luar? Iya. Jadi Dari kita bisa CCTV? langsung cek melalui smartphone. Oke. Tinggal buka saja. Langsung kelihatan. Ini teman-teman kru Metro TV dari 50 Minutes di luar ya. Iya. Jadi ini bisa terdeteksi kalau ada pergerakan Betul. apapun. Pergerakan. Harus orang
atau ayam lewat Itu bisa disetting. supaya nggak terlalu terganggu juga kali ya. Tuh. Oke, tapi ini nggak terkoneksi ke polsek atau polres terdekat ya? Karena gawat sebentar lagi bisa didatengin polisi kita karena mengancam keselamatan Iman. Enggak. Terima kasih, Iman. Ya, makasih banyak Mas. Oke, kalau tadi ada Sulaiman ya yang bisa menciptakan kamar kosnya menjadi sangat atraktif, sangat menarik, sangat sederhana, bisa memudahkan aktivitas hariannya. Saya punya teman satu lagi, ada Aldi Raharja, seorang mahasiswa ITB Bandung yang baru saja memenangkan kompetisi namanya University Startup World Cup 2020. Dunia loh ini tingkatnya. Jadi Aldi ini berhasil mengalahkan 4.000-an peserta lainnya dari penjuru dunia dengan menciptakan satu mesin alat yang sangat bermanfaat untuk bisa membantu hasil panen biji kopi dengan alat yang membantu proses fermentasi dan juga pengeringan biji kopi dengan berbasis Internet of Things di Lembang, Bandung. Mau lihat? Saya ngopi dulu. Hai Kang Aldi, Oh hai, mau tanya dong, oh boleh. gimana sih awalnya terpikir untuk bikin Cherry Tech? Ini kan alat yang berbasis IoT dan berguna untuk proses pengeringan dan fermentasi biji kopi. Oke, jadi dulunya saya bikin warung kopi namanya Tritangtu. Tritangtu ini dulunya punya misi untuk ngambil kopi-kopi dari lokal. Kesulitannya adalah ternyata produk lokal ini banyak yang tidak konsisten kopinya. Jadi satu batch dan ke batch berikutnya itu tidak konsisten quality dan rasanya gitu. Oh gitu, saya mau lihat cara kerja alatnya dong Kang. Oh boleh banget. Nah, ini dia tempat mitra kita yang menggunakan solusi IoT dari Cherry Tech. Yuk kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum. Salam. Hoi Kang. Hei, halo Kang Aldi. Mana? Kopi aman? Alhamdulillah Kang Aldi nih. Kita lagi nyortir kulit. Ini gimana Cherry Tech? Ngebantu banget Soalnya ada data yang terekam kan. Siap. Kalau dulu saya bikin kopi, begitu konsumen minta lagi, saya lupa lagi kan. Prosesnya, hasilnya kok lain lagi gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan sekarang kan Bisa ya? bisa. Nah, ini dia Kang Febi. Beliau ini adalah salah satu petani muda di Bandung Utara. Beliau ini salah satu mitra kita dalam mengimplementasikan solusi Cherry Tech di lapangan. Nah, ini solusi Cherry Tech-nya. Nah, bisa dilihat Cherry Tech ini mengambil data dan mengkoleksi data dari variabel temperatur, kelembaban, dan intensitas cahaya dari ruangan ini. Sehingga ketika nanti produsen ingin mengatur atau mengontrol ruangannya, itu ada datanya, ada benchmarknya, atau ada dasarnya. Sehingga kopi yang dihasilkan bisa lebih konsisten. Nah, cara menggunakan alatnya ini tinggal plug and play. Jadi kita tinggal colok alatnya ke listrik, lalu alatnya ditaruh di tempat yang mau kita ukur, misalnya di dalam sini. Nah, lalu kita tinggal nyalakan. Dia sudah nyala, langsung kita buka aplikasinya dan prosesnya kita start gitu. Data-data yang ada di ruangan ini kita bisa lihat langsung di dalam HP dan kita bisa atur, misalnya kalau suhunya terlalu panas kasih saya peringatan dong, atau suhunya terlalu lembab kasih saya peringatan, dan itu langsung ke HP penggunanya. Oke Kang, makasih ya penjelasannya. Semoga Cherry Tech nantinya bisa dipakai lebih banyak lagi oleh petani lain. Amin. Oke deh. Wow, salut, thumbs up buat Aldi. Bayangkan alat yang diciptakan oleh Aldi ini bisa memudahkan banyak orang, tidak hanya petani tapi juga konsumen. Seperti saya, tidak khawatir lagi bisa mendapatkan kualitas biji kopi yang kurang baik. Karena tadi Internet of Things yang berbasis internet berkecepatan tinggi, memang itu syaratnya ya. Berkecepatan tinggi, konektivitasnya kuat, juga tidak boleh ada kendala gangguan dari jaringan. Itulah implikasi dari revolusi industri 4.0 atau 4.0 yang memang memudahkan aktivitas banyak orang karena bantuan teknologi. Nah, memang sekarang sedang berjalan nih yang namanya industri 4.0. Tetapi ternyata dunia saat ini sedang menyiapkan agar bagaimana umat manusia di masa yang akan datang ini bisa lebih mudah lagi dalam menjalani aktivitas sosialnya sehari-hari dengan yang namanya Society 5.0 atau Super Smart Society. Ini digagas oleh Jepang, tetapi banyak negara lain, terutama negara-negara barat yang juga menyiapkan program-program yang serupa.
Jadi bagaimana nanti aktivitas manusia benar-benar terintegrasi, terkoneksi dengan kecerdasan buatan, dengan mesin, dengan robot. Seperti ini mungkin contohnya videonya, kita lihat. 時間ぴったり IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。 Teknologi super canggih Society 5.0 yang dibantu sensor, kecerdasan buatan, dan robot harus disambut baik. Namun ternyata kemajuan teknologi seperti ini, terutama teknologi otomasi atau robotik, sempat mengkhawatirkan beberapa pihak. Pada tahun 2017 lalu, Parlemen Eropa bahkan sampai mengajukan regulasi yang mengatur masalah-masalah tentang moral, tanggung jawab, dan dampak otomatisasi robot yang dapat mengancam manusia. Selain itu, Bill Gates sampai mendukung adanya pajak robot untuk mengatasi timbulnya dampak negatif akibat pekerjaan yang tergantikan robot. Oke, jadi benarkah di masa depan nanti umat manusia memang benar-benar tergantikan oleh teknologi, oleh robot? Saya akan tanyakan langsung ke dedengkotnya teknologi Indonesia, Ono W. Purbo. Pak Ono, apa kabar? Alhamdulillah, setengah sakit. Setengah sakit aja masih ketawa-ketawa ya. Nanti digantikan robot loh kalau benar-benar sakit terus. Pak Ono, ngobrol soal teknologi masa depan. Sekarang sudah revolusi industri 4.0 atau 4.0. Masyarakat dunia juga ekosistemnya sudah bersiap-siap untuk menghadapi Society 5.0. Benarkah nanti di masa yang akan datang, umat manusia ini benar-benar akan terancam oleh kehadiran teknologi, robot, mesin? Salah. Sebenarnya benar salah, ya? Jawaban singkatnya salah. Jadi ya singkatnya gini, robot itu harus di-training dulu. Maksudnya di-training dikasih data dulu. Artinya dia mengambil keputusan berdasarkan data yang pernah dia baca. Kalau datanya tidak ada, dia nggak ngerti. Dengan data, dia bisa melakukan forecasting, proyeksi ke depan. Dia bisa melakukan klasifikasi. Tapi robot tidak kreatif. Itu tetap manusia lebih pintar. Kalau manusianya dididik buat pintar ya. Robot akan menggantikan kerjaan yang rutin. Masang skrup lah. Walaupun sudah ada AI sekarang, robot bekerja berdasarkan artificial intelligence, kecerdasan buatan. AI itu gini, AI cara kerjanya AI. Kan ada yang namanya big data. Jadi data gede dikumpulin semua. Dari data gede itu dia melakukan klasifikasi dan melakukan forecasting. Dua itu aja yang dikerjain sama robot itu cuma dua. Klasifikasi, forecasting. Kalau suruh mencipta nggak bisa dia. Pak Ono, tapi perlu tidak sih? Kalau sekarang kan sudah banyak masyarakat, kelompok sosial tertentu yang sudah di barat ya, terutama di negara barat. Di Inggris itu sudah ada pemuka agama yang meminta parlemen di sana membuat undang-undang yang benar-benar kuat agar teknologi itu tidak benar-benar menggantikan peran manusia. Saya cenderungnya aturannya gini, mendingan kita alokasikan dana supaya manusia jadi pinter. Kalau manusia pinter udah aman kita. Korbannya udah banyak loh, Contoh, pintu tol diganti sama itu kan flash. Manusianya hilang tuh. Bayar di kasir, toko-toko itu grosir-grosir ya. Toko-toko kan kita mulai bayar pakai flash tuh. Terus pakai database di belakangnya semua. Bayangkan nanti kalau orangnya mulai diganti, dicabut. Jadi kuncinya adalah kita bisa menambah skill lagi, knowledge lagi harus benar-benar dijadikan base ya atau pondasi ya, supaya kita benar-benar tidak bisa tersaingi, tertandingi, bahkan bisa kalah dengan kehadiran teknologi atau robot. Terima kasih Pak Ono W. Purbo atas waktunya di 15 Minutes. Oke, jadi itu ya. Bukan isu sebenarnya kehadiran teknologi atau robot yang mengancam umat manusia, tetapi bagaimana kita sebagai umat manusia bisa mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Ada skill dan juga ilmu atau knowledge yang menjadi pondasi penting kalau menurut Ono W. Purbo tadi, agar kita di masa depan nanti tidak kalah dengan robot. Saya Wahyu Wiwoho, kita bertemu di 15 Minutes pekan depan. Bye. Metro TV, knowledge to elevate.